Oke pemirsa, kita jumpa lagi di video saya yang berikut ini, di mana saat ini saya akan memaparkan atau mengedukasi persejarahan leluhur Pamona Baree yang ada di Lemban Tanah Pamona, khususnya di wilayah Wingkem Poso. Hari ini para kaum milenial dapat memahami bagaimana persejarahan leluhur dahulu dalam akhir abad ke-19 hingga di awal abad ke-20. Sebelumnya kami juga akan memperkenalkan tata nilai adat budaya Pamona Baree di seluruh wilayah Tanah Poso di akhir abad ke-19 hingga di awal abad 20. Nah, ini salah satu buku referensi. Buku ini ditulis oleh Asek Ruit, tokoh Sendeling pertama di Tanah Poso. Buku ini berjudul Keluar dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen. Nah, buku yang berjudul asli Van Hidden tot Kristen ini banyak menjelaskan bagaimana nilai-nilai perbudayaan adat masyarakat Pamona Baree di Tanah Poso itu sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya adat Pamona Baree yang terjadi di wilayah negeri Danau di akhir abad ke-19 hingga di awal abad ke-20, khususnya di dalam perbudayaan membangun rumahan-rumahan perangkap sidat atau wayang sapi, termasuk nilai-nilai adat budaya yang disandingkan dalam menjalankan kelompok rumahan-rumahan perangkap sidat ini dari tatkala dibangun hingga seterusnya. Pemirsa, perbudayaan rumahan penangkap sidat atau wayang sapi ini sendiri dalam buku Asek Ruit ini tidak dibicarakan secara khusus, namun di dalam buku yang lain yang ditulis oleh Asek Ruit di awal abad 20, yaitu tahun 1916, dalam buku yang berjudul Wabon Tanah atau yang berjudul asli Kits Kunding Les Boykin de Baretau. Di sini dibicarakan pula masyarakat kampung Wingkem Poso yang kala itu masyarakat Pamona Baree yang masih tinggal di atas gunung di sekeliling Danau Poso di akhir abad ke-19. Ruit banyak menceritakan perbudayaan dan nilai-nilai adat Pamona Baree. Namun terkhusus di dalam adat budaya rumahan perangkap sidat atau wayang sapi itu sendiri, kedua buku Asek Ruit tidak detail membicarakan, namun dalam penelitian kami banyak mewawancara tokoh-tokoh leluhur dan para tokoh turunan leluhur yang menjalankan kelompok-kelompok rumahan perangkap sidat ini. Dari sanalah kami banyak menggali informasi yang faktual bagaimana perjalanan adat budaya leluhur yang diwariskan kepada penerusnya masyarakat Pamona Baree. Kemudian kami menambahkan dengan catatan-catatan tertulis hasil wawancara dari para tokoh-tokoh leluhur di awal abad ke-20, di mana para leluhur menjalankan perbudayaan sekaligus nilai-nilai adat yang diterapkan di rumahan-rumahan perangkap sidat itu atau wayang sapi. Dalam keniscayaan adat budaya leluhur ini ada beberapa hal yang saya akan paparkan di sini melalui penelusuran atau penelitian sejarah yang kami lakukan selama kurang lebih 3 tahun ya. Nah, pertama bahwa di negeri Danau itu sendiri tersebutlah wilayah Wingkem Poso. Di sana para leluhur menangkap sidat di perairan aliran Danau Poso.
Cara menangkap itu, para leluhur mendapat hikmah untuk lebih mempermudah tangkapan sidat-sidat yang kita kenal sendiri bahwa sidat ini jenis ikan yang sangat liar yang berada di perairan danau termasuk di aliran danau itu sendiri. Bagaimana cara para leluhur ini menangkap sidat itu sendiri? Dengan cara membuat rumah perangkap sidat atau dalam bahasa Pemonabaraya itu dikenal hari ini dengan istilah wayah masapi, ya, wayah masapi. Perbudayaan ini atau budaya masyarakat leluhur Pemonabaraya ini di akhir abad 19 bahwa ternyata para leluhur kita yang masih tinggal di atas-atas gunung kala itu mereka telah melakukan budaya menangkap sidat ini sendiri. Namun ini berlaku secara menyeluruh kalah dalam periodik awal abad 20. Tetapi sesungguhnya perbudayaan rumah perangkap sidat wayah masapi ini sendiri dalam masa-masa perang suku di akhir abad ke-19 terjadilah pembuatan rumah sidat yang pertama, yaitu terdapat di aliran sungai Danau Poso, tepatnya di sebelah Gunung Pangkulah atau dikenal hari ini Buyung Pangkulah. Nah, siapa yang membuat perangkap sidat ini atau rumah perangkap sidat ini, yaitu masyarakat dari kampung Tamungkudenah kala itu. Itu terjadi di akhir abad 19. Namun setelah itu di awal abad, dalam periodik awal abad 20, terjadilah pembuatan rumah sidat yang berkelanjutan dan masyarakat di atas perbukitan Gunung Cimburu atau Buyung Cimburu, yaitu masyarakat Sawidago, bergotong royong membangun rumah perangkap sidat atau wayah masapi aliran Danau Poso itu sendiri oleh tokoh masyarakat Sawidago. Ditambahkanlah bagian atasnya, yaitu kala ini tepat berada di atas jembatan yang melintasi hubungkan Kampung Tendeadongi dan Kampung Piterdongi, yaitu di bagian utara Danau Poso itu sendiri. Nah, di atas, tepat di atas jembatan itu, kala itu, ketika jembatan itu sendiri belum terdapat, maka tepat di atas jembatan yang ada hari ini, masyarakat Sawidago membangun dua rumah perangkap sidat atau wayah masapi kala itu, yaitu di sebelah timur aliran danau itu terdapat sekelompok masyarakat yang membangun rumah perangkap sidat, yaitu wayah masapi ini yang dipimpin oleh Ngkai Metungku. Kemudian di bagian baratnya itu terdapat satu lagi rumah sidat atau wayah masapi ini dibangun oleh kelompok masyarakat Sawidago dipimpin oleh Ngkai Mpoah atau dikenal dengan Bapak Posau Joju. Nah, bagian atasnya, ke atasnya lagi itu terdapat wilayah Tontorobu yang dikenal wilayah Tontorobu. Di sana terdapat juga pembangunan masyarakat Sawidago, sebuah rumah sidat dibangun oleh kelompok masyarakat Sawidago yang dipimpin oleh Ngkai Meji yang dikenal dengan Ngkai Meji. Kemudian di atasnya lagi, yaitu tepat di wilayah Toba, yang kala itu dikenal di wilayah Toba, itu terdapat dua pagar atau wayah masapi yang dibangun oleh masyarakat, kelompok masyarakat kala itu, masyarakat Sawidago, dipimpin yang bagian baratnya itu dipimpin oleh Ngkai Baonah atau Ngkai Mamusu. Lalu bagian timurnya itu dibangun oleh masyarakat Sawidago juga dipimpin oleh Ngkai Gigo, masyarakat Sawidago itu sendiri. Kemudian di atasnya lagi paling ujung itu terdapat juga wayah masapi di lokasi kala itu masih dikenal di lokasi Babang Korontentena,
yang hari ini tepatnya ada di lorong Asia atau di wilayah Taduadeh. Nah, pagar itu sendiri dibangun juga oleh kelompok masyarakat Sawidago, sebuah rumah perangkap sidat yang dipimpin oleh Engkai Tandu Rundu Belo, atau dikenal di kemudian hari beliau bernama Bapak Tandu Rundu Belo. Pemirsa, hal-hal yang menarik di sini ya. Di atas pagar warga Sawidago, warga kampung Sawidago, yaitu di bawah jembatan Pamona kala itu kelompok masyarakat Tentenah yang membangun rumah perangkap sidat kala itu. Tetapi yang perlu kita contoh dari para leluhur, mereka memiliki atau menilaikan sebuah nilai budaya, ya. Budaya itu dinilaikan dalam sebuah norma atau nilai adat kala itu. Masyarakat Tentenah kala itu meminta izin kepada tokoh dan seluruh masyarakat Sawidago untuk membangun rumah perangkap sidat di wilayah di atas penghujung rumah sidat warga kampung Sawidago yang dikenal kala itu dalam istilah Ndape Tompaka. Para tokoh-tokoh leluhur yang ada di Tentenah kala itu bersama-sama mendatangi para tokoh-tokoh yang ada di Sawidago dengan seluruh masyarakat, memberitahu bahwa mereka akan membangun rumah sidat, perangkap sidat di atas perangkap sidat warga Sawidago. Maka kala itu sesuai adat budaya masyarakat Pamona, masyarakat Tentenah kala itu memberikan ekor kerbau besar yang dipotong beramai-ramai di kampung Sawidago. Itulah yang menarik bahwa masyarakat leluhur itu sangat memegang adat budaya leluhur, saling hormat menghormati dalam pembangunan apa saja untuk masyarakat banyak. Oleh kesepakatan yang terjadi antara tokoh-tokoh leluhur masyarakat Tentenah bersama tokoh-tokoh leluhur masyarakat kampung Sawidago kala itu dalam awal abad 20, itulah kesepakatan. Demikian terdapat istilah Ndape Tompaka atau meminta izin kepada masyarakat Sawidago, karena inilah sebuah nilai adat yang dijalankan para leluhur, mengingat warga masyarakat Sawidago bahwa kampung Sawidago itu adalah masyarakat yang diturunkan dari atas kampung Benteng Tamungkudena dan kampung-kampung sekitarnya yang kalah terjadi peperangan suku di akhir abad ke-19. Masyarakat kampung di atas Benteng Tamungkudena lah yang getol atau menjadi pelopor untuk membela negeri Danau Poso itu sendiri pada masa-masa sebelumnya. Itulah yang menarik, bahwa masyarakat leluhur di wilayah negeri Danau, di Wingkem Poso itu sendiri sangat memegang teguh nilai adat budaya, saling menghargai atau membetubunaka sesama tokoh dan masyarakat sekalian. Pemirsa, kaum milenial masyarakat Pamona Baree, itulah nilai-nilai peradatan dalam budaya masyarakat Pamona Baree kala itu.